Menantu Super Han San Qian. Bab 6116, merekrut orang. Menggali orang hingga beberapa puluh meter di bawah tanah. Sejujurnya, Han San Qian sendiri pernah memikirkan hal ini, tetapi dia merasa bahwa ide ini tidak hanya berisiko, tetapi juga konyol. Belum lagi jumlah pekerjaan yang sangat besar yang diperlukan untuk menggali beberapa puluh meter dalam, mustahil bagi mereka bertiga dan binatang buas itu untuk membuat kemajuan apapun. Itu beberapa puluh meter, dan itu hanya kedalamannya. Apakah lebar atau panjangnya yang diperlukan? Penggaliannya adalah meter kubik. Kecuali jika itu adalah kelompok besar, mustahil untuk mencapainya. Selain itu, kuncinya adalah seberapa besar kelompok itu, yang merupakan sesuatu yang sangat tidak diketahui. Bahkan jika semua 500.000 pelaut dibawa ke sini, mungkin tidak mungkin untuk menggali area yang luas dalam satu malam. Tentu saja tidak mungkin untuk menggali, jika tidak, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggali? Lotus menggelengkan kepalanya. Han San Qian mengangguk dan tersenyum pahit, ya, kami datang ke sini untuk berkomplot melawan orang lain, tetapi Anda membuat kami tampak seperti orang lain datang untuk menyelesaikan masalah dengan kami. Yang lain beristirahat dengan baik, tetapi Anda membuat orang bekerja keras. Bukankah ini tipikal orang bodoh? Kuncinya adalah tidak ada hasil yang didapat darinya, yang merupakan kerugian besar dari sudut pandang manapun. Tetapi jika tidak, bagaimana kita bisa menemukan mereka? Ya, ini benar-benar masalah besar. Tidak mudah menemukan orang di tempat ini, terutama di bawah tanah. Han San Qian sebenarnya juga sangat khawatir. Jika kita hanya ingin menemukan orang, mereka tersembunyi di dalam tanah. Bahkan, tidak peduli bagaimana kita mencari mereka, itu akan sia-sia. Namun, karena aku berani keluar untuk mencari mereka, aku tentu punya ide sendiri. Apakah kau masih ingat bahwa aku mengajukan banyak pertanyaan kepada Raja Naga Tua sebelum berangkat? Kata Han San Qian. Lotus sepertinya tiba-tiba mengingat sesuatu, dan berkata, maksudmu, tentang aturan dan ketertiban di dunia kita dan tempat-tempat khusus kita. Han San Qian mengangguk. Berkat kehati-hatiannya dia mengajukan pertanyaan ini, jika tidak, malam ini akan benar-benar seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Sebenarnya, ada informasi yang sangat penting, yaitu, kelompok orang berpakaian hitam ini sebenarnya adalah Yin. Oleh karena itu, pencarian buta berdasarkan atribut ini relatif mudah. Tanah adalah Yin, dan energi Yin itu sendiri sangat berat. Namun, energi Yin ini sebenarnya sangat stabil. Namun, prajurit Yin yang tersembunyi di bawah tanah sama sekali berbeda. Napas mereka sebenarnya sangat tidak stabil. Karena mereka adalah individu, mereka tidak stabil dibandingkan dengan stabilitas tanah secara keseluruhan. Dan setelah mereka bergabung dengan bawah tanah, pasti akan ada banyak energi Yin di bawah tanah. Oleh karena itu, jika Han San Qian menggunakan perbedaan ini untuk mendeteksi energi Yin, ia secara alami dapat mendeteksi perbedaannya. Ini seperti mencari es di badan air. Meskipun tubuh terakhir mereka sama, beberapa individu selalu berbeda. Mudah untuk membedakan mereka dengan mencarinya berdasarkan perbedaannya. Anda benar-benar berbeda, Tuan Han. Anda dapat memikirkan metode seperti itu. Budak kecil itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Lotus tidak dapat menahan tawa, ya, saya pikir kita telah mencapai ujung jalan, tetapi saya tidak menyangka akan ada sebuah desa besok. Han San Qian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, baiklah, kalian berdua jangan membanggakanku. Jika kalian membanggakanku lagi, aku akan melayang. Begitu. Suaranya jatuh, Han San Qian langsung menggunakan energi sejati yang besar di tangannya. Setelah itu, setelah merangsang ki sejati ini secara maksimal, dia membalikkan tangannya dan langsung mengirim semua ki sejati ke area sekitar beberapa mil. Ki sejati ini tidak memiliki sifat ofensif apapun. Mereka cenderung bertipe api, dan tujuannya hanya untuk dapat mendeteksi Yin Qi dengan lebih baik. Bagaimanapun, di bawah dua aura yang sama sekali berbeda, induksi satu sama lain sebenarnya yang paling sensitif. Oleh karena itu, menggunakan Yang Qi untuk mendeteksi Yin Qi, umpan balik yang diperoleh secara alami akan lebih kuat. Yang perlu dilakukan Han San Qian adalah dengan cepat membedakan perbedaan dalam reaksi yang kuat ini. Semakin kuat reaksinya, semakin kuat Yin Qi yang sebenarnya.
Titik-titik yang terlalu kuat ini sebenarnya adalah tempat di mana pria berpakaian hitam yang perlu ditemukan Han Sanqian berada. Lian Hua, Xiaonu dan Kuer tidak mengganggu Han Sanqian, dan diam-diam menunggu deteksinya. Bab 6117, hasilnya sudah keluar. Sekitar setengah jam kemudian, Han Sanqian menarik kembali semua energinya dan menghela napas lega. Selama waktu yang ia deteksi, ia berhasil melakukan deteksi terperinci terhadap semua tanah di dekatnya. Ia bahkan membuat peta katode sederhana dari lingkungan sekitar. Dalam peta ini, ia dengan cepat menandai beberapa titik dengan induksi yang kuat. Ada banyak titik-titik ini, yang terdistribusi secara padat di peta, seperti jaringan bintang yang sangat besar. Setelah Han Sanqian mengingat jaringan bintang ini secara menyeluruh, ia akhirnya membuka matanya. Apa yang terjadi? Melihat Han Sanqian membuka matanya, Lian Hua bertanya dengan tergesa-gesa. Han Sanqian tersenyum tipis, hampir selesai. Ini lebih sulit dari yang kukira, tetapi juga lebih mudah dari yang kuduga. Ini agak membingungkan, tetapi logikanya tidak kacau. Kesulitannya adalah bahwa jarak orang-orang ini bersembunyi di tanah sebenarnya tidak sesederhana selusin meter, tetapi seperti hasil tersulit yang ditebak oleh Xiaonu. Kedalamannya puluhan meter. Namun, hal yang mudah adalah musuh-musuh tidak terlalu tersebar, jadi jika Han Sanqian ingin menggali ke bawah, dia tidak perlu terlalu mempertimbangkan panjang dan lebar. Pada dasarnya, dia hanya perlu menggali ke dalam sesuai dengan kedalaman lubang. Kalau begitu, kami akan membantumu. Lian Hua juga jujur pada dasarnya. Ketika dia mendengar bahwa Han Sanqian ingin menggunakan metode ini, dia langsung mulai bekerja. Tanpa berpikir. Idenya sebenarnya sangat sederhana. Setelah masuk terlalu dalam, sulit untuk membantu terlalu banyak karena keterbatasan kultivasinya sendiri. Namun, sekarang adalah awalnya, dia dapat banyak membantu, jadi ini adalah waktu yang paling tepat untuk mengambil tindakan. Xiaonu juga mengangguk patuh, aku akan membantumu juga. Setelah kata-kata itu jatuh, kedua wanita itu mulai. Namun, tidak ada alat, jadi kecepatan keseluruhan kedua wanita itu tidak cepat. Bahkan, itu relatif kikuk. Han Sanqian tersenyum pahit, menghentikan kedua wanita itu, dan berkata, kalian berdua, jika kalian benar-benar ingin membantuku, salah satu dari kalian dapat membantuku memanggang daging, dan yang lainnya dapat membantuku mengambil air. Aku lelah dan lapar, dan ada sesuatu untuk dimakan, oke. Kedua wanita itu saling memandang, mengangguk, dan bangkit untuk mulai bekerja. Xiaonu secara alami bertanggung jawab untuk membuat api dan memasak, sementara Lian Hua bertanggung jawab untuk mengambil air dan memotong kayu. Karena saat itu malam hari, secara relatif, mereka berdua pada dasarnya tidak mungkin menghadapi bahaya apapun, yang merupakan alasan utama mengapa Han Sanqian mengaturnya seperti ini. Setelah menyuruh mereka pergi, Han Sanqian tidak beristirahat, dan mulai menggali tanpa henti. Dia memilih tempat di mana jumlah orang di sisi lain relatif terkonsentrasi, dan kemudian menggali lubang dengan diameter yang cukup untuk tubuhnya turun dan menggali sampai ke bawah. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi jelas tidak lambat. Namun, Han Sanqian, yang telah melihat terlalu banyak terenggiling yang kuat, masih merasa bahwa itu tidak cukup baik. Saat ini, dia sangat merindukan terenggiling itu. Jika orang ini ada di sana, tidak perlu menunda waktu. Sayang sekali. Sambil mendesah panjang, karena tidak ada pilihan, Han Sanqian hanya bisa bekerja keras. Dia sibuk selama beberapa jam. Selama proses ini, Han Sanqian pada dasarnya tidak beristirahat. Bahkan jika Xiaonu dan Lian Hua menyiapkan makanan, Han Sanqian hampir tidak makan sedikit pun. Dia tidak lapar sejak awal, dan pengaturan ini hanya untuk memberi kedua wanita itu sesuatu untuk dilakukan dan rasa partisipasi. Faktanya, kerja keras selalu dapat dihargai secara efektif. Meskipun Han Sanqian bukan penggali profesional, dengan berkah energi sejati, efisiensinya jelas sangat tinggi. Dengan kekuatan penuhnya, sebuah lubang sedalam sekitar 20 meter telah digali jauh ke dalam tanah. Namun, sebuah lubang sesuai dengan sebuah titik. Jika Anda turun ke titik ini, bahkan jika Anda menemukan musuh, hanya ada beberapa orang setelah mengungkapnya. Kecuali jika Anda menggali banyak tanah sendiri, tetapi dalam kasus ini, menggali tanah membutuhkan banyak pekerjaan.
Jadi setidaknya sekarang tampaknya Han San Qian melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Setelah menggali selama beberapa jam, ia hanya mendapatkan area kecil. Tuan Han, apa yang terjadi di sana? Lotus berteriak keras dari atas. Han San Qian mendesah tak berdaya. Tanahnya juga padat, dan semua orang tampaknya tertanam di dalam tanah, jadi hasilnya jelas. Bab 6118, tidak berguna. Tidak ada gunanya. Lubang ini hanya seukuran tubuh dengan diameter, dan area terbesarnya persis seperti yang diharapkan Han San Qian. Sosok dua orang itu berada persis di dalam lingkaran ini. Jadi, setelah Han San Qian menggalinya, sebagian kecil tubuh dua orang itu muncul di hadapan Han San Qian. Ada cahaya hitam samar yang mengambang di tubuh mereka, dan sesuatu seperti lumpur perlahan mengalir dalam cahaya hitam itu. Ini seharusnya menjadi mekanisme perlindungan diri orang-orang ini. Han San Qian selesai berbicara, dan aliran energi sejati muncul di tangannya, lalu dia membidik lubang itu dan langsung mengenainya. Begitu. Energi sejati itu jatuh, keduanya bertabrakan dengan cepat. Namun setelah beberapa saat, energi sejati itu langsung menghilang, lalu dia melihat perisai pelindung pada orang-orang itu. Meskipun perisai itu sedikit rusak, cairan hitam di dalamnya dengan cepat mengisi kembali tempat yang rusak itu. Hanya dalam sekejap mata, bagian yang rusak itu benar-benar diperbaiki. Sial, diperbaiki secepat itu. Han San Qian sedikit tertekan, tetapi dia tidak putus asa. Meskipun lumpur itu terisi kembali dan diperbaiki dengan cepat, jelas kerugiannya sangat besar. Setidaknya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, itu setidaknya sepersepuluh lebih sedikit. Mengingat serangan Han San Qian tadi disertai dengan energi sejati, sebenarnya, Han San Qian tidak menggunakan banyak energi. Bagaimanapun, ini hanyalah ujian, dan tidak ada yang tahu serangan balik seperti apa yang akan dimiliki lawan, jadi tentu saja mereka perlu menahan diri. Tidak ada pantulan kuat seperti yang dibayangkan, yang merupakan kabar baik bagi Han San Qian. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah tidak peduli seberapa besar kekuatan yang Anda gunakan, orang lain akan mengembalikan kekuatan yang sama kepada Anda seperti cermin. Namun, benda-benda ini masih sangat merepotkan. Masing-masing hampir tertanam di tanah. Sangat sulit untuk menggalinya. Satu persatu, dan itu membutuhkan banyak waktu dan kekuatan fisik. Setelah itu, Anda perlu menghancurkan perisai pertahanan mereka satu per satu. Belum lagi sulit bagi orang biasa untuk melakukannya, bahkan Han San Qian sendiri sebenarnya sedikit malu. Tidak mengherankan bahwa orang-orang ini bisa begitu tidak bermoral saat mereka beristirahat, dan mereka dapat beristirahat langsung di medan perang. Tentu saja, ini juga sesuai dengan harapan Han San Qian tentang aturan dunia ini. Dibandingkan dengan orang-orang biasa seperti Xiaonu, mereka hanya dapat mengandalkan jimat kuning untuk menahan serangan orang-orang berbaju hitam ini. Tiba-tiba, pada saat ini, Han San Qian seperti tiba-tiba teringat sesuatu, lalu ia pun jatuh terduduk. Ketika Lian Hua melihat Han San Qian datang, ia hendak bertanya, tetapi ia melihat Han San Qian berjalan langsung ke arah Xiaonu. Xiaonu melihat bahwa Han San Qian belum kembali, ia tidak mendesaknya sama sekali, tetapi ia sangat berhati-hati dan sabar untuk memanaskan kembali daging panggang itu. Ia telah mengulang proses ini tanpa henti, dan ia hanya memiliki satu tujuan, yaitu, ketika Han San Qian kembali, ia selalu dapat menikmati makanan hangat. Melihat Han San Qian kembali, Xiaonu pun bergegas mengambil sepotong daging dan air yang telah dipanaskan, dan menyerahkannya kepada Han San Qian. Tuan Han, makanlah sesuatu. Han San Qian tidak menolak, mengambil daging dan air itu lalu duduk, dan Lian Hua mengikutinya. Bagaimana, dilihat dari wajahmu, tampaknya situasinya tidak begitu baik. Han San Qian mengangguk, dan dengan pandangan sekilas, memberi isyarat bahwa mereka berdua harus makan bersama. Setelah kedua wanita itu saling memandang, mereka tidak menolak. Basis kultivasi mereka tidak tinggi, jadi mereka secara alami rentan terhadap rasa lapar. Namun, mereka telah melarikan diri atau berkelahi selama ini. Jadi mereka tidak punya waktu untuk makan. Mereka berdua sudah kelaparan, dan sekarang setelah mereka memiliki kesempatan untuk makan beberapa suap, mereka pasti tidak akan menolak. Kuer telah duduk di samping bermeditasi untuk memulihkan diri.
Baginya, makan sebenarnya tidak mengisinya kembali. Yang dia butuhkan adalah proses pemulihan yang lambat. Dengan kata lain, itu adalah proses yang membutuhkan pengisian kembali energi sejatinya. Oleh karena itu, dia tidak berhenti berlatih, juga tidak berpartisipasi dalam langkah apapun. Han Sanqian menggigit daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil makan, dia mendesah tak berdaya, ya, dasarnya hampir padat, jadi jika kita ingin membunuh lebih banyak dari mereka, kita harus membuangnya dari tanah satu per satu. Dengan tenaga dan waktu kita saat ini tidak mungkin. Mendengar ini, Xiaonu dan Lian Hua saling memandang dengan cemas, lalu menatap Han Sanqian. Bab 6119 Angka-angka kunci. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak dapat membunuh musuh secara efektif malam ini, maka serangan musuh terhadap kita besok akan sulit untuk kita lawan. Ya, bukankah kita akan bekerja sia-sia malam ini? Han Sanqian menggelengkan kepalanya dan tidak setuju dengan sudut pandang ini. Beberapa hal, jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana Anda bisa tahu seperti apa situasi sebenarnya? Setelah menggali kali ini, setidaknya saya tahu seperti apa orang-orang berpakaian hitam ini ketika mereka sedang beristirahat, dan itu juga membuat saya tahu secara kasar bahwa jika kita ingin menghadapinya secara berkelompok, metode kita sebelumnya tidak akan berhasil. Kedua wanita itu tidak membantah kata-kata Han Sanqian. Lagi pula, bagi kedua wanita itu, ini sebenarnya tidak penting. Siapa yang benar atau salah tidak dapat mengubah situasi pertempuran. Melihat reaksi kedua wanita itu, Han Sanqian secara alami mengetahui hal ini. Dia tersenyum ringan, "Kenapa? Apakah kamu kecewa?" Lotus menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum, "Tidak, kami berdua hanyalah orang biasa. Jika kami mati, kami akan mati. Kami merasa sedikit kasihan padamu. Kau sangat luar biasa. Jika kau mati di tempat seperti kami, itu akan seperti seekor naga yang jatuh dari langit." Budak kecil itu juga berkata. Han Sanqian tersenyum dan berkata, "Meskipun aku tidak suka orang-orang memujiku seperti ini, tetapi, seperti yang kau katakan, sangat disayangkan orang sepertiku mati di sini, jadi, bagaimana mungkin aku mati di tempat seperti ini? Bukankah aku baru saja mengatakan itu, sekarang itu hanya dapat membuktikan bahwa beberapa metode kita sebelumnya tidak layak, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada cara lain." Kedua wanita itu menjadi waspada, dan Lian Hua bertanya dengan tergesa-gesa. "Tuan Han, apakah Anda punya cara lain? Apa yang Anda punya?" "Ya, Tuan Han, kali ini jangan membuat kami penasaran, katakan saja langsung kepada kami." Budak kecil itu juga bertanya dengan cemas. Han Sanqian tersenyum santai, "Jangan khawatir, aku tidak akan membuat kita terus bertanya-tanya, karena kalian pasti tahu ini, dan aku mengandalkan kalian berdua untuk membantuku." Kita berdua. Kedua wanita itu saling memandang dengan heran pada saat yang sama. Mereka sangat memahami diri mereka sendiri dan tahu bahwa mereka tidak dapat membantu sama sekali. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika Han Sanqian tiba-tiba berkata bahwa dia akan mengandalkan mereka berdua? "Apa yang bisa kami berdua lakukan untuk membantu kalian? Kultivasiku sangat dangkal, dan Xiaonu bahkan lebih." Xiaonu menundukkan kepalanya karena malu. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa dan tidak bisa membantu apapun. "Kalian berdua dapat membantuku dengan titik yang paling kritis." Han Sanqian berkata, "Terutama kamu, Lian Hua." Lian Hua mengerutkan kening dan bahkan merasa bahwa Han Sanqian sedang bercanda dengannya. "Aku benar-benar tidak mengerti. Aku harus menemukan ayahmu." Han Sanqian berkata terus terang. Lian Hua bahkan lebih bingung, "Ayahku? Apa hubungannya ayahku sekarang?" Meskipun ayah Lian Hua adalah kepala desa ini dapat digunakan untuk mengatur penduduk desa, tetapi menggunakannya untuk mengatur orang-orang berpakaian hitam ini adalah lelucon. Ayahmu memiliki hubungan yang baik dengan tempat ini. Orang-orang di desa dapat menggunakan jimat kuning untuk menahan serangan orang-orang berpakaian hitam, yang berarti bahwa jimat kuning memiliki sedikit pengekangan terhadap orang-orang berpakaian hitam. Namun, kita semua tahu bahwa jimat kuning itu sendiri hanyalah selembar kertas kuning, dan tidak memiliki kekuatan apapun. Yang benar-benar membuatnya berfungsi sebenarnya adalah jenis huruf dan bahan jenis hurufnya.
Ini seperti zombie yang ditahan oleh jimat kuning. Jimat itu sendiri tidak dapat menahannya, tetapi cinnabar yang digunakan untuk menulis kata-kata dan rune yang dibentuk oleh cinnabar memiliki daya mematikan yang sangat kuat bagi zombie. Oleh karena itu, penalaran yang sama sangat mungkin muncul pada orang-orang berbaju hitam ini. Begitu asumsi ini ditetapkan atau serupa, maka pada kenyataannya masalahnya sepenuhnya terbalik, dan rencana keterlaluan Han San Qian untuk memusnahkan orang-orang berbaju hitam ini dalam skala besar akan benar-benar mulai bergerak ke arah yang dapat diandalkan. Namun, titik kunci apakah itu dapat diandalkan terletak pada ayah Lian Hua, kepala desa di desa tersebut, orang yang menggambar jimat tersebut. Bab 6120 orang yang hilang. Tetapi aku tidak tahu di mana ayahku sekarang. Lotus berkata dengan cemas. Ketika banteng aneh itu tiba-tiba menyerbu desa, ia sama sekali berbeda dari pria berpakaian hitam itu. Ia sama sekali tidak tunduk pada ketentuan umum. Dengan kata lain, selama ia mau, ia dapat menyerang siapa saja dan bangunan mana saja di desa itu kapan saja. Dalam situasi seperti itulah penduduk desa terpaksa pergi. Ketika Lotus dan yang lainnya tiba di desa, tidak ada seorang pun di desa itu. Jadi, tidak mudah untuk menemukan orang-orang sekarang. Mereka sangat mungkin bersembunyi, tetapi tempat ini sangat besar, kita tidak tahu di mana menemukan mereka. Han San Qian menggelengkan kepalanya, menurutku mereka sebenarnya mudah ditemukan. Han San Qian selesai berbicara, dan matanya langsung tertuju ke arah desa yang jauh. Mengikuti tatapan Han San Qian, Lotus dan Xiaonu saling memandang dengan aneh. Apa artinya ini? Han San Qian berkata, artinya sebenarnya sangat sederhana. Menurutku jika kamu kembali ke desa untuk menemukan ayahmu sekarang, kemungkinan besar dia ada di sana. Lotus mengerutkan kening. Ini ayahnya, tetapi mengapa dia tampak seperti ayah Han San Qian? Dia tidak mengenalnya sebaik ayahnya. Bagaimana kamu tahu dan memastikan dia ada di rumah? Lian Hua benar-benar tidak bisa mengerti. Sangat sederhana. Han San Qian tersenyum misterius, ayahmu setidaknya berusia lebih dari 50 tahun. Secara umum, orang-orang seusia ini sebenarnya sangat rindu kampung halaman. Seperti kata pepatah, daun yang gugur kembali ke akarnya. Keempat kata ini sendiri sebenarnya tidak memiliki banyak arti bagi orang awam, terutama bagi orang muda. Itu hanya sebuah kata, tanpa arti lain. Namun, bagi orang tua, keempat kata ini tidak lagi sesederhana sebuah kata. Dalam arti tertentu, itu sebenarnya lebih seperti semangat, keinginan dan aspirasi yang sangat mendesak. Bukankah kembalinya daun yang gugur ke akarnya yang dicari orang di usia tua mereka? Banyak orang bahkan rela menyerahkan kekayaan dan kemuliaan mereka, dan ingin kembali ke sarang lama mereka untuk menghabiskan sisa tahun mereka dengan damai. Keyakinan inilah yang membuat Han San Qian percaya bahwa ayah Lian Hua juga akan segera kembali ke desa setelah memastikan tidak ada bahaya. Meskipun kita jauh dari desa, akan butuh waktu untuk sampai di sana, tetapi menurutku itu jauh lebih baik daripada membuang-buang waktu menggali lumpur di sini. Lotus dan budak itu saling memandang, lalu Lotus mengangguk, sebenarnya, aku juga ingin pulang untuk menemui ayahku. Meskipun ayahnya selalu menyayangi putranya, Lu Shen, bagi Lotus, dia selalu menjadi ayahnya dan keluarganya. Dia meninggalkan desa tanpa alasan yang jelas, dan dia telah pergi selama beberapa hari. Desa itu juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Tentu saja, dia lebih khawatir dengan situasi di rumah. Sebenarnya tidak apa-apa untuk kembali dan melihat-lihat. Setelah mereka bertiga berdiskusi dan memastikan, mereka membangunkan kuil dan berangkat menuju desa. Jarak ke desa sekitar setengah jam. Han San Qian langsung menggunakan energi sejatinya untuk mendorong kedua wanita dan satu binatang buas itu terbang, yang jauh lebih cepat. Bagaimanapun, itu relatif aman di malam hari, jadi Han San Qian tentu saja tidak perlu bersembunyi. Segera, kelompok itu tiba di desa. Desa itu sangat sepi, yang membuat Han San Qian dan kelompoknya merasa sedikit tertekan. Karena saat itu malam hari, sebenarnya itu adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk beraktivitas. Secara teori, jika ada orang di desa, mereka seharusnya keluar dan beraktivitas. Dan fakta bahwa tidak ada seorang pun di sini sebenarnya hanya menunjukkan bahwa apa yang mereka harapkan tidak terjadi.
Namun, karena mereka ada di sini, mereka mungkin juga memanfaatkannya sebaik-baiknya. Setelah setengah jam untuk sampai di sini, mereka harus pergi ke desa untuk melihat-lihat. Bahkan jika kepala desa dan yang lainnya tidak ada di desa, mereka setidaknya bisa pergi ke rumah Lian Hua untuk melihat apakah mereka menemukan sesuatu. Bagaimana jika kepala desa masih meninggalkan beberapa alat dan bahan untuk menggambar jimat? Han Sanqian dapat menggunakannya untuk melakukan pengamatan yang efektif pada saat itu, dan mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk. Setelah Han Sanqian dan kelompoknya memasuki desa, di bawah pimpinan Lian Hua, mereka melewati beberapa rumah dan berjalan lebih dalam ke desa. Tidak lama kemudian, ketiga orang dan binatang buas itu berhenti di depan sebuah rumah besar yang relatif mewah. Kita sudah sampai, kata Lian Hua.